Baik, pemirsa kita akan lanjutkan kembali untuk sesi hari ini dan sudah tersambung bersama dengan Bapak Alfred Nainggolan bersama ini dengan beliau adalah Head of Research dari Praus Capital untuk membahas bagaimana sih dampak ataupun sentimen-sentimen yang sudah kita sampaikan tadi di segmen 1 untuk mempengaruhi seperti apa terkait dengan pergerakan market pada saat opening hari ini. Baik, selamat pagi Pak Alfred. Selamat pagi Mas Pras. Iya, apa kabar Anda hari ini? Kabarnya baik? Ya, luar biasa sekali begitu, tapi market nampaknya akan baik juga tidak ya kalau kita lihat Trump yang sudah mengeluarkan statement. Setelah sembuh kemudian menjadi sentimen positif tapi langsung melakukan gebrakan begitu bahwa kita tahu beliau itu menghentikan dari proses negosiasi untuk pembahasan stimulus mengatasi virus COVID-19 di Amerika Serikat sendiri. Bagaimana analisis Anda Pak Alfred? Ya, kalau kita lihat impact-nya sepertinya bursa Asia, begitu juga termasuk kita pagi ini kemungkinan akan terkoreksi. Oke. Karena sentimen ini, karena kita tahu bahwa penguatan bursa kita yang sudah terjadi kurang lebih 2 hari ini juga bisa dikatakan bersumber dari katalis adanya persetujuan untuk program stimulus tersebut. Yeah. Jadi ketika itu ditunda, artinya ini juga akan menjadi sentimen negatif bagi bursa kita. Jadi kalau kita lihat untuk jangka pendek atau khususnya hari ini bahwa bursa regional Asia dan juga kita akan mengalami koreksi. Jadi pasar juga sejumlah trader juga kemungkinan akan memanfaatkan momen profit taking ya untuk kondisi yang seperti ini, memanfaatkan momentum tadi adanya bad news yang sebelumnya menjadi good news. Nah, bicara mengenai lagi-lagi kita lihat sepak terjang dari Trump sendiri begitu. Tapi dilihat bagaimana dengan harga komoditas kan sebenarnya masih naik. Tapi dengan adanya statement yang sudah dikeluarkan begitu oleh Trump, langsung menghantam juga pasar di wilayah Asia dan tentu nanti dari pergerakan indeks harga saham gabungan Pak Alfred. Tapi kita lihat seberapa kuat juga sentimen ini akan berlanjut. Akankah sampai dengan bulan November setelah nanti proses pemilu berjalan? Karena Trump juga sempat menyatakan ini akan dilanjutkan kalau saya menang begitu. Silakan Pak. Ya, yang pertama tadi pasar melihat bahwa memang dengan kondisi pelaksanaan pilpres di Amerika tentu membuat uncertainty-nya akan semakin tinggi. Jadi kalau kita lihat bahwa kemungkinan untuk kejutan-kejutan yang bersumber dari statement itu akan banyak mempengaruhi pergerakan pasar dan itu yang akan terjadi sepanjang pemilu atau yang kita perkirakan sampai di November. Jadi overall kita lihat bahwa pasar melihat itu, tapi kembali lagi bahwa pasar tentu akan melihat apa yang memang menjadi informasi fundamental, kondisi fundamental yang masih cukup kuat yang dipegang sehingga nantinya kalau kita lihat meskipun ada kemungkinan ruang kejutan-kejutan untuk model seperti statement-statement seperti ini ya imbasnya mungkin nggak akan terlalu cukup kuat linearitasnya ya atau hubungannya ya, artinya bahwa kemungkinan kalau kita punya informasi yang lebih besar dari dalam itu bisa mereduksi hal-hal yang bersifat internal yang bersumber dari bursa global khususnya bursa Amerika dan khususnya tadi bicara masalah perkembangan pilpres di sana atau dinamika politik di sana. Saya ambil contoh, kita tahu bahwa di kuartal keempat ini bisa dibilang momentumnya cukup bagus. Karena di penghujung tahun kita tahu akan ada namanya window dressing yang menjadi event musiman yang selalu terjadi di bursa kita. Dan itu juga pasti akan dilihat oleh investor sebagai sebuah informasi yang cukup kuat. Yang kemungkinan juga bisa tadi mengurangi dampak atau impact terhadap kondisi dinamika politik di Amerika. Baik Pak Alfred, itu dari global begitu dan ini kita akan lihat begitu prosesnya apakah memang benar-benar berlangsung sampai dengan bulan November atau tidak dari sisi fluktuasi pergerakan market global. Tapi di dalam negeri sendiri secara fundamental bagaimana? Kita tahu undang-undang dari Cipta Kerja sudah disahkan begitu dan ini nampaknya penolakan dari sejumlah kalangan khususnya dari pekerja masih terus berlanjut dan mencoba untuk disuarakan. Akankah ini menjadi juga mungkin hambatan ataupun tantangan berikutnya untuk indeks bergerak lebih lanjut lagi? Ya, kalau terkait dengan Omnibus Law, mungkin yang dilihat pasar concern adalah ketika memang persetujuan di DPR sudah bisa direalisasi. Karena perperangan terbesarnya ada di DPR ya, dan kalau kita lihat dari fraksi sudah komplit mayoritas, jadi ini tidak, meskipun ada demonstrasi, tapi kalau kita lihat sampai sejauh ini pasar akan masih concern, confirm untuk
dari sisi persetujuan DPR-nya, artinya bahwa undang-undang ini akan diimplementasikan. Tentu sejak dulu memang bahwa undang-undang ini memang pro terhadap investasi atau pertumbuhan ekonomi, sehingga kemungkinan arahnya juga positif. Baik, berarti memang menyikapi kondisi seperti ini tidak seperti yang diharapkan begitu. Ada kekhawatiran banyak pihak bahwa akan ada unjuk rasa, kemudian penolakan yang masih berlanjut panjang. Tapi menurut Anda ini juga tidak akan terlalu mengganggu pasar kah? Ya, kalau sampai sekarang belum mengganggu pasar ya, karena tadi bahwa memang kalau hitung-hitungan di DPR-nya memang sudah oke, artinya kemungkinan masa di bawah juga bisa dibilang ini nggak begitu terlalu signifikan lah dampaknya untuk bisa menggagalkan tadi persetujuan sebelumnya terhadap Undang-Undang Omnibus Law. Baik, baik, oke.